Alhamdulillah sebagai pekerja sosial ada logonya tiada hari tanpa pengabdian. Jadi di sini banyak sekali hikmahnya sebagai kita pekerja sosial bisa menjadi kepala desa, terus kita bisa ikut ke istana negara, dan kita juga mewakili Sumatera Selatan menjadi pendamping KUBE berprestasi tingkat nasional. Karena Hai guys, jumpa kembali bersama saya Abdul Aziz di podcast SMSI Oki. Kali ini tentunya saya kedatangan seorang tamu, ibu muda, energik, sebagai PJ Kades Terusan Menang, Desa Persiapan Terusan Menang Baru, Kecamatan SP Padang, sebagai seorang PNS dan juga pekerja sosial di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini dia, Bu Rezi Mary SP. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, tadi dari Kecamatan SP Padang ke Kayu Agung mungkin lebih kurang 30 menitan, Bu ya? Ya. Ada bagaimana perjalanan? Tidak macet, Bu, dari Alhamdulillah SP Padang Kayu Agung? tanpa hambatan sedikit. Tanpa hambatan sedikit pun. Jadi begini, Bu, saya panggil Bu Mary ya. Ya, Ya, lebih mengakrabkan diri ya. ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait masalah kegiatan Ibu sehari-hari sebagai seorang PNS, sebagai PJ Kades Desa Persiapan, dan juga sebagai penggiat sosial di pekerja sosial masyarakat PSM, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tolong Bu, perkenalkan diri dulu, anak berapa, terus tinggal di mana, suami, Ibu sebagai seorang PNS bekerja di mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rezi Mary. Saya bekerja di instansi PNS di Dinas Pertanian, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Oki. Dan saya sehari-hari juga ada kegiatan di samping saya sebagai pekerja sosial. Saya juga dipercaya oleh Bapak Bupati sebagai pejabat Kepala Desa Persiapan, dan juga saya memiliki keluarga kecil dengan memiliki anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan, dan suami sebagai seorang juga perangkat desa di Desa Terusan Menang. Sampai itu juga sebagai petani. Jadi di Desa Terusan Menang. Ya. Terusan Menang Baru, Kecamatan SP Padang. Ya. Baik, Bu Mary. Ibu sebagai seorang PNS di lingkungan Pemkab Oki, di Dinas katakanlah Hortikultura dan Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, Ibu tergerak hati untuk sebagai relawan lah, katakanlah sebagai relawan pekerja sosial masyarakat di PSM Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentu yang namanya relawan ini tidak ada honor, Bu. Benar. Tidak ada hal-hal yang maksud saya menambah income pemasukan daripada pendapatan keluarga. Kenapa Ibu tergerak di bidang ini, Bu? Karena semulanya saya sebagai masyarakat biasa, yang mana sebelum saya menjadi seorang pekerja sosial, saya melihat apa yang terjadi di depan mata. Pertama-tama di bidang kesejahteraan sosial sangat-sangat sedih, karena masyarakat di lemah di pelayanan yang ada di desa kita khususnya, masyarakat sangat banyak sekali terbentur di masalah kesejahteraan sosial di pelayanan, Pak. Pelayanan. Jadi di situ saya belajar dan mempelajari apa yang ada di desa itu untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Nah, saat itu saya menjadi seorang kader, yaitu kader Posyandu, kader PKK. Memang dari dulu Pak saya bekerja. Oh, jadi aktif di organisasi sosial masyarakat tuh memang Ya. dari dulu memang sudah menjadi keinginan dalam Ya. hati tuh untuk bergerak di bidang itu kira-kira. Iya, gitu.
Jadi di sini saya berminta kerja sehingga saya terdampar ke dinas sosial. Di situ saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan. Dan saya dibekali dari dinas sosial, dari Kementerian Sosial, ilmu untuk ke lapangan gimana kita menjadi seorang pekerja sosial. Dan alhamdulillah dengan ilmu itu saya terapkan memang benar-benar dari di dalam di jiwa kita ada sifat rasa ingin sekali untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, dan di situ saya belajar sehingga kita dilatih menjadi PSM yang tangguh. Ya, artinya di sini Ibu sebagai pengurus PSM Kabupaten Oki. Nah, Posisinya sekarang. Terus Bu, begini, kalau kita berbicara terkait masalah pekerja sosial masyarakat, ini tentu berhubungan dengan Menteri Sosial. benar. Saya pernah baca itu di nomor peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2012, dan terbaru lagi yang mengatur tentang PSM adalah peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2019. Nah, yang saya tanya di sini, Bu, apa saja sih, Bu, tugas-tugas PSM ini? Di sini sebagai pekerja sosial dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial itu ada 26 permasalahan. 26 permasalahan yang ditangani PSM. Ya. Di sini yang sudah kita layani sebagai pekerja sosial, fakir miskin, lanjut usia, disabilitas, rumah tidak layak huni, terus korban yang narkoba. Oh, ini narkoba juga menjadi tanggung jawab PSM? Iya. Jadi alhamdulillah, terus anak putus sekolah atau anak terlantar, yang anak anjal ya, anak jalanan. Anak jalanan. Ya, semuanya sudah berapa komponen yang sudah kita layani di sana. Alhamdulillah dari mereka itu sudah banyak sekali mendapatkan hasil dari mereka yang tadinya tidak memiliki ilmu pengetahuan untuk di bidang usaha. Di sini ada pembekalan seperti anak putus sekolah, kita latih di balai yang ada di Kabupaten Pak ya, di Indraya, mereka mendapatkan keterampilan. Terus ibu-ibu yang punya usaha, kita bentuk kelompok usaha bersama, itu juga mereka mendapatkan modal usaha. Terus yang penyandang disabilitas Pak, yang paling banyak sekali kita layani. Iya, di Oki. Sehingga mereka semuanya mendapatkan alat bantu, juga mendapatkan dana bansos yang sifatnya BLT, BST, BPMT, semuanya. Alhamdulillah yang disabilitas, bahkan baru-baru ini Pak kita telah memberikan alat atau menyalur kayak Pak ya, mereka yang tidak punya kaki palsu, kaki yang disabilitasnya. Kemarin bekerja sama dengan Yayasan Bina Daksa dari Jakarta mendapatkan kaki palsu Pak. Kaki palsu. Iya. Jadi Ibu sebagai penggiat PSM, pekerja sosial masyarakat, artinya Ibu selalu turun ke lapangan nih tentunya. Ya, yang melihat kondisi-kondisi ya masyarakat yang termaktub di dalam aturan Menteri Sosial tadi, yaitu ada 26 kategori. Ya. Yang menjadi tanggung jawab PSM. Ya. Terus untuk memberikan satu bantuan-bantuan ini, apakah Ibu selalu memberikan usulan, memasuk apa sejenis proposal lah, artinya ke Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga yang Ibu bilang tadi baru-baru ini ada dapat bantuan disabilitas terkait masalah kaki palsu dan hal-hal lain yang Ibu berikan untuk masyarakat yang terkategori PSM lah. Katakanlah seperti anak-anak putus sekolah yang diberikan suatu pencerahan ataupun pelatihan untuk untuk masa depan mereka. Ya, ini Ibu selalu mengusulkan, artinya seperti itu? Iya benar Pak. Itu pertama kita khususnya yang untuk yang disabilitas, kita juga membuat proposal. Terus yang mereka yang anak-anak sekolah itu juga kita data dan kita ajukan ke yayasan atau ke panti, semuanya pakai proposal. Semuanya? Ya, jadi yang mereka belum terupdate di NIKK seharusnya di situ Pak. Mereka itu harus dari data kakak keluarga itu harus NIK yang utama. Karena jadi artinya harus punya data kependudukan lah. Benar. Harus mendapat bantuan ini. Ya. Mulai dari kakak yang jelas, ya. KTP yang jelas. Iya benar. Dan tentunya warga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Benar. Tadi
Ibu bilang bahwasanya ada pelatihan di Ogan Ilir. Artinya kita kan lain kabupaten Bu ini. Benar, benar Pak. Kenapa? Apakah ini ada keterkaitan maksud saya di dinas pelatihan di sana dan di Oki? Apakah di Oki belum ada hal-hal fasilitas seperti itu, Bu? Karena panti yang ada yang terletak di Indralaya di Kabupaten OI itu milik Kemensos. Itu, jadi ya milik Kemensos. Jadi di sana tempat mereka belajar. Jadi itu milik bersama lah ya, Benar. bukan milik Kabupaten Ogan Ilir, bukan. Artinya milik Kementerian Sosial. Sosial. Namun lokasi terletak di Ogan Ilir Ya, seperti itu. Ogan Jadi Ilir. tidak ada masalah dong Tidak kalau ada. orang-orang kita untuk Ya. disabilitas ataupun yang terkategori PSM untuk dilatih Iya, di sana. iya, benar. Artinya memang itu kewajiban di situ. Iya benar. Yang lanjut usia terlantar kemarin Pak baru-baru ini kita di sana kita mengantarkan yang lanjut usia terlantar itu dari Desa Trate, Kecamatan SC Padang sampai saat ini alhamdulillah begitu kita hubungi alhamdulillah yang di Pati Jumpu. Nah, itu juga tugas kita sebagai PSM untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi secara kesimpulan Bu, tujuan didirikannya PSM ya? Untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat. Inti guys, didirikannya PSM Ya. yang diatur oleh peraturan Menteri Sosial adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya Ibu selalu berpikir orang-orang yang mungkin terkategori 26 itu untuk disejahterakan. Ya benar. Termasuk disabilitas, anak putus sekolah, anak gelandangan mungkin. Ya benar. Seperti itu. Ibu selain dari PSM, katakanlah pengurus PSM Kabupaten Ogan Komering, Ibu kan sebagai seorang PNS. Ya. Apakah tidak ada benturan dari dinas tempat Ibu bekerja dengan kegiatan sosial yang Ibu jalankan sehari-hari di masyarakat? Alhamdulillah dari pekerjaan saya sebagai PNS dengan tugas saya menjadi pekerja sosial karena itu sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan. Ya, sama-sama berjalan. Dan saya tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai PNS karena ini juga adalah tanggung jawab kita selaku warga negara untuk melayani masyarakat. Karena kita juga di Dinas Tanaman Pangan di situ sama Pak, pelayanannya juga ke sana. Ke masyarakat Iya, ya, ke tapi masyarakat. tapi jenisnya beda. Iya, benar. Jadi pelayan masyarakat kalau di Dinas Pertanian itu ke pihak petani. Dan kita adalah kalau di PSM masyarakat yang kurang, dalam arti disabilitas, kurang mampu, dan mungkin masyarakat yang pendidikannya rendah seperti itu. Terus di PSM tadi kita berbicara PSM, tentu ketika kita ingin mengajukan usul, paling tidak sekali Ibu harus keluar kota lah, artinya mungkin ke Palembang, ke Jakarta, mungkin hal itu pernah terjadi. Ya. Nah, bagaimana Ibu membagi tugas sebagai seorang PNS dan sebagai penggiat PSM? Kalau kita saat kita keluar kota di dalam kegiatan membawa masalah kesejahteraan sosial masyarakat, di sini kita juga diizin dari atasan kita bahwa kita mempunyai tugas negara lah. Ya. Jadi tidak ada masalah lah kalau kita hal-hal seperti itu izin ke pimpinan Ya. untuk melakukan hal-hal seperti ini, sananya ke Jakarta, keluar kota untuk demi kebaikan masyarakat. Oke juga intinya. Benar. Tadi di awal Ibu bilang dipercaya Bapak Bupati Iskandar SE sebagai PJ Kades Terusan Menang Baru. Benar. Desa Persiapan di Kecamatan SP Padang. Nah, Ibu kan dipercaya nih. Jadi ada 3 tugas nih, Ibu. Pertama sebagai seorang PNS, kedua sebagai penggiat PSM, dan ketiga sebagai PJ Kades Desa Persiapan Terus Menang Baru di Kecamatan SP Padang. Nah, tentu hal ini menguras waktu keluarga. Benar. Nah, apakah tidak ada tuntutan anak-anak ataupun suami ketika Ibu sibuk dengan pekerjaan Ibu sendiri dengan 3 kegiatan yang harus Ibu hadapi? Adakah kira-kira tuntutan anak-anak ataupun suami dengan kesibukan Ibu sehari-hari? Inilah bangganya saya Pak, karena di sini keluarga khususnya yang namanya suami, anak, mereka ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pelayanan kesejahteraan sosial.
Jadi bukan saja saya, tapi anak dan suami saya semuanya saya ajak Pak untuk melayani masyarakat. Jadi dilibatkan semua, Bu. Anak-anak dan suami dilibatkan. Semuanya. Untuk artinya Ibu seakan-akan punya seakan-akan punya daya untuk menarik Iya. suami dan anak-anak terjun ikut Tidak. kegiatan yang Ibu lakukan sehari-hari ke masyarakat. Benar Pak, benar. Ya, yang tentu mungkin ini ya sulit dilakukan oleh orang lain, Bu. Benar Pak. Ya. Karena ini pekerja sosial. Pekerja sosial, saya bilang tadi tidak ada finansial yang kita dapatkan. Hanya kadangkala ya ada ocehan-ocehan Iya, benar. ataupun katakanlah caci maki dari masyarakat ketika apa yang kita inginkan itu tidak ada keberhasilan untuk masyarakat. Apakah pernah ini dialami oleh Ibu selaku PSM? Baru-baru ini Pak, baru-baru ini saya mendapat masalah karena kemarin kita masalah COVID yang kemarin masyarakat itu mendapatkan bantuan BST, kita juga membantu untuk mengatasi masalah masyarakat agar masyarakat jangan ikut berkerumun. Nah di sini Pak puncaknya kita mendapat tantangan, sehingga kemarin sibuk semua kawan-kawan ikut menyelesaikan masalah. Itulah yang namanya pekerjaan. Kalau tidak ada masalah berarti kita tidak bekerja. Iya. Jadi di sini saya juga merasa bangga karena di sini masyarakat membela, di pihak lain menyalahkan. Gitu. Nah di sini Pak finalnya kita selaku pekerja sosial salah dan benarnya kita bekerja. Alhamdulillah Allah di pihak juga merestui dengan tugas kita. Di sini kita mendapatkan pujian dari masyarakat, sementara yang pihak-pihak tertentu Ada yang mencaci, iya, yang menjelekkan. sempat di koran, mungkin Sempat Bapak dipublikasikan di media. sempat Pak. Jadi pekerjaan Ibu yang Selaku pekerja sosial. ya sebagai pekerja sosial kok bisa-bisa rekan-rekan pers itu menjustis ataupun sesuai dengan ya memang produk jurnalistik, Bu. Saya tahu itu harus punya 5W1H. Ya. Artinya benar mereka memberitakan, tapi paling tidak Ibu sebagai seorang pekerja sosial yang katakanlah tidak punya apa-apalah Benar, Pak. untuk dihasilkan di situ, toh masyarakat berbicara, nah, akhirnya dipublikasikan. Benar Pak, inilah yang sedihnya. Nah, ini bagaimana Ibu menyikapi hal-hal seperti ini? Ibu sudah bersusah payah tanpa ada pamrih. Ya. Nah, ketika terjadi pemberitaan yang di expose di salah satu media lah katakanlah, nah apa perasaan Ibu dan ada rasa jengkel lah kira-kira seperti itu? Benar Pak, sampai detik ini menjadi bebekas di jiwa saya. Walaupun itu sifatnya tantangan, tapi yang sistem ketidakadilan bagi kawan-kawan yang di media, ya ada salah satu oknum gitu Kak. Karena kemarin niat kita begitu kita melihat bahwa ini bakal membahayakan masyarakat kita kalau ikut di dalam perkerumunan, jadi kita menyelamatkan masyarakat kita. Iya, betul. Bekerja sama dengan pihak pos, Pak, tolong Pak desa saya kalau bisa pembayaran BST-nya ke desa. Ya siap kata Pak Pos. Di sini Pak, alhamdulillah masyarakat tertolong karena kalau masyarakat ikut di dalam antrian di situ, pertama-tama yang sangat rugi mereka dari ongkos, waktu, ikut antrian segala macam itu Pak yang sudah membuat efektif mereka menerima di desa. Tetapi itulah sangat sayang-sayangnya kawan-kawan Pak. Iya, ya itu biasa. Ya, itu artinya sosial. fenomena dalam kehidupan Ya. seperti itu. Tantangan untuk kita maju, Benar. tantangan untuk kita lebih berdedikasi di bidang apa yang kita jalankan pada saat ini. Semangat terus, Bu. Ya. Semangat terus. Karena inilah salah satu menginspirasi kita untuk lebih maju. Ya, benar. Terus gini, Bu. PSM. Saya tertarik berbicara masalah PSM, pekerja sosial masyarakat. Saya tadi belum tanya, dari tahun berapa Ibu bekerja katakanlah di PSM ini? Kita bekerja aktif di PSM ini sejak tahun 2002. 2002, Bu? 2002. Artinya sudah 2002 sekitar berapa tahun nih? Ini 2022. 2002, sekarang 2022. Sekitar 20 tahun, Bu. Benar. Bergerak di bidang PSM sudah 20 tahun nih, Bu. Iya. Artinya nyaman nih Bu di PSM ini. Benar. Kalau sudah 20 tahun, 22 tahun. Artinya banyak sudah yang diperbuat Ibu untuk masyarakat terkait Benar. PSM. Iya. Luar biasa, guys. Luar biasa. Seorang ibu muda 20 tahun bergerak di bidang sosial masyarakat, pekerja sosial masyarakat tanpa ada pamrih,
tanpa ada honor yang didapatkan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Oki. Tidak semua ibu-ibu muda seperti Ibu Rezi Mary ini bisa melakukan hal-hal yang apa yang dilakukannya saat ini. Nah, begini Bu, Ibu PNS. Benar. Di Dinas Hortikultura dan Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentu di sana Ibu punya tugas selain di PSM, dan Ibu kewajiban dan sebagai PNS. Ibu apakah sebagai tugas, apakah pernah ada yang sekali-sekali berbenturan dengan tugas Ibu sebagai kepala desa, tugas Ibu sebagai seorang PSM, dan sebagai seorang PNS, apakah ada tugas yang pernah terbentur, Bu, yang harus Ibu dahulukan yang mana? Terus apakah ada perintah-perintah dari pimpinan untuk harus segera dilaksanakan, sedangkan terbentur dengan tugas yang PSM dan tugas sebagai PJ Kepala Desa? Alhamdulillah Pak, saya juga merasa bangga karena pimpinan saya ya Pak Syahrul, terima kasih karena beliau juga memberikan waktu untuk saya di dalam kalau bisa sukses di desa persiapan ke desa penitip, karena beliau juga bangga di sini, beliau memberikan sukses untuk saya tetap fokus ke desa persiapan. Desa persiapan. Benar. Jadi kalau melihat dari apa yang dibicarakan Ibu, desa persiapan ini terusan menang baru ya. Benar. Terusan menang baru ini artinya Ibu punya andil dalam terbentuknya desa persiapan ini. Ya. Itu sebagaimana Ibu meyakinkan masyarakat bahwasanya desa ini akan kita jadikan definitif lah, seperti itu. Kembali saya sebagai pekerja sosial ya Pak, di sini sebagai anugerah Allah yang Maha Kuasa, karena kembali ke saya pekerja sosial, belum Bapak tanya ya kalau saya pernah menjadi pilar sosial berprestasi tingkat nasional 2017. Oh, pilar berprestasi? PSM berprestasi di tingkat nasional, luar biasa. Nah, di sini Pak sebagai anugerah, sehingga waktu 2020 saya punya inisiatif untuk pemekaran desa. Otomatis Pak kita kan harus punya dana. Betul Bu, tidak gampang untuk memekarkan satu desa itu. Benar Pak. Jadi di sini saya kerjasama dengan Dukcapil melihat situasi bagaimana keadaan desa ini bila saya mekarkan. Karena saya melihat di situ ada aturan-aturan gimana cara kita pemekaran desa. Saya lihat sangat besar kemungkinan kalau desa ini bisa menjadi desa definitif. Desa definitif. Ya. Nah, di sini Pak timbul inspirasi saya untuk memekarkan desa dengan modal. Nggak apa-apa kalau dicoba ya. Jadi kemarin nggak ada dana, jadi saya jual 1 mobil Innova saya untuk modal saya memekarkan desa. Jadi di situ Pak kita mulai bersiap-siap mengajak masyarakat rapat dan segala macam, memfasilitasi semua apa yang ada yang diperlukan untuk desa persiapan. Alhamdulillah begitu kita ikut di program pemekaran di 2021 kita langsung diikutkan ke desa persiapan Pak. Jadi 2021 bulan Februari kita langsung dilantik dan langsung desa itu diresmikan sebagai desa persiapan. Nah, kita langsung dilantik dan di situ saya bersemangat untuk memfasilitasi semua. Artinya perjuangan Ibu selama ini tidak sia-sia dong. Tidak, Pak. Dengan berbekalkan modal sendiri, memekarkan desa. Ya itu bukan hal gampang Bu dilakukan seorang ibu-ibu dan juga katakanlah tidak ada siapa-siapa lah di situ. Ibu memekarkan suatu desa, mungkin dengan persyaratan-persyaratan yang ada harus DPR pusat harus turun ke lapangan, DPR provinsi juga seperti itu, DPR Kabupaten Oki ia juga harus mengetahui wilayah dan jumlah penduduk berapa. Nah ini suatu persyaratan yang harus mutlak kita lakukan, penuhi ketika kita untuk memekarkan satu desa. Ini guys luar biasa. Tidak semua orang, apalagi ini seorang ibu rumah tangga, memekarkan suatu desa dengan keinginan yang tinggi untuk menjadikan desa tersebut sebagai desa definitif. Luar biasa guys. Jadi saya plus Bu Rezi Mary, Anda adalah seorang ibu muda yang inspiratif dan punya keinginan yang tinggi, sosial yang tinggi terhadap masyarakat untuk memajukan masyarakat terutama di desa Terusan Menang Baru yang nantinya
Ibu berupaya untuk dijadikan desa Depan. definitif nantinya ke depannya. Dan Ibu tadi bilang, bosnya Ibu sampai modal sendiri. Benar. Ya, kita tahu kalau untuk mekarkan suatu desa itu bukan gampang, Bu. Harus punya modal. Nah, ini yang menjadi kendala desa itu untuk dimekarkan tuh harus punya modal. Iya, Bukan hal harus secara administrasi, harus secara komunikasi saja. Ya tentu untuk memberikan suatu katakanlah rapat, di situ perlu kita modal untuk makan minum, Iya, itu kan benar. mendatangkan orang-orang petinggi-petinggi dari atas itu ke desa itu perlu, ya tadi saya bilang perlu persiapan yang matang, harus ada dana yang untuk mungkin transportasi lah, Iya, kasarnya seperti benar, itu. Pak. Makan minum kita yang Iya, tanggung. iya. Ya karena kita perlu sama mereka kok. Iya, benar. Ini kan fakta, Bu. Yang kita ceritakan ini fakta. Artinya, untuk memekarkan desa itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Benar. Harus punya persiapan-persiapan dan persyaratan yang harus kita penuhi. Iya. Sebagai seorang pekerja sosial masyarakat, apakah ada prestasi-prestasi yang Ibu raih lah, katakanlah. Mungkin ini kan kita berbicara PSM ini kan tingkat nasional. Benar. Artinya seluruh Indonesia. Apakah ada prestasi-prestasi ataupun giat-giat kita yang terkategori baik lah menurut Kementerian Sosial? Alhamdulillah selama kita menjadi pekerja sosial, kita mewakili Kabupaten Oki 2004 menjadi PSM terbaik tingkat provinsi, yaitu waktu itu juara 3. Nah, terus di 2009 kita ikut lagi karena selaku kita sebagai pekerja sosial kita harus tes sampai di mana terbaiknya kita menjadi pekerja sosial. Jadi di 2009 kita ikut lagi mewakili Oki, di situ alhamdulillah berprestasi tingkat 2 tingkat provinsi. Dan di 2017 kita mewakili Oki lagi, alhamdulillah sampai kita ikut prestasi tingkat pertama ya, prestasi tingkat pertama yaitu untuk Sumatera Selatan, dan kita mewakili Sumatera Selatan untuk ikut ke nasional di 2017. Di situ karena di 34 provinsi yang kita menjadi tandingan kita, alhamdulillah di situ, walaupun di situ tidak ada istilah yang juara 1 juara 2, tapi kita sudah membuktikan bahwa kita itu sebagai pekerja sosial masyarakat sudah benar-benar bisa menjadi contoh yang lain. Nah, alhamdulillah sebagai pekerja sosial ada logonya tiada hari tanpa pengabdian. Jadi di sini banyak sekali hikmahnya sebagai kita pekerja sosial, bisa menjadi kepala desa, terus kita bisa ikut ke istana negara, dan kita juga mewakili Sumatera Selatan menjadi pendamping Kuba berprestasi tingkat nasional. Karena di sinilah titik tolak ukur kita di dalam pelayanan masyarakat itu, apa memang benar-benar kita serius di dalam pelayanan. Nah, jadi alhamdulillah Pak, terangkat dari pekerja sosial, kita diangkat menjadi pegawai negeri 2014, itu semua hikmah dan rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu PNS itu artinya diangkat lah, katakanlah suatu hadiah katakan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Ibu jadi seorang pekerja sosial, dan akhirnya Ibu diangkat sebagai seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya. Itu guys, artinya PSM guys bukan hanya bergerak di bidang sosial, namun Bu Rezi Mary ini punya prestasi-prestasi yang sudah didapat terkait pekerja sosial masyarakat yang ia jalani. Baik, Bu Mary, terakhir nih, bukan saya tanya sebagai PNS nih, sebagai pekerja sosial masyarakat, katakanlah relawan lah. Iya. Relawan kan tanpa pamrih. Iya benar. Makna dari arti relawan yang sebenarnya. Nah, apa keinginan Ibu ke depan dan harapan Ibu terhadap pemerintah terkait PSM ini, Bu? Harapan kami sebagai pekerja sosial kepada pemerintah agar kami bisa apa yang kami inginkan, gimana ya Pak ya, supaya dihargai gitu, dihargai, terus kami jangan sampai tidak sebagai pekerja sosial
terutama Pak kami dalam pengurusan seluruh untuk atas kepentingan masyarakat agar kami jangan dihambat lah begitu. Kalau bisa pemerintah juga bisa memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk kerja masyarakat ini. Ya, karena sering kita juga terbentur di dalam pelayanan ke administrasi. Ya, administrasi ke masyarakat di dinas terkait. Ya. Jadi itu kami tidak banyak meminta, terutama di desa persiapan kalau bisa secepatnya gitulah Pak untuk dijadikan desa definitif, Bu. Ya, karena tugas ini bukan berat Pak, tapi terbentur karena kita selaku pegawai pegawai negeri sipil artinya tidak seluasnya untuk memberikan suatu hal terhadap apa-apa yang harus kita lakukan. Benar. Karena ada keterbatasan aturan dari pimpinan dan aturan juga dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering. Jadi harapan Ibu, apa yang Ibu inginkan, hal positif terhadap apa yang dilakukan dalam kerja PSM, kiranya dinas terkait pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak katakanlah tidak mempersulit lah. Benar. Nah, sehingga memberikan suatu hal-hal yang cepat dan positif untuk apa yang akan diberikan PSM terhadap masyarakat yang 26 kategori yang disebutkan Ibu tadi. Salah satunya adalah disabilitas dan anak-anak jalanan yang perlu kita santuni, yang perlu kita pikirkan masa depan mereka. Baik guys, ini kan tadi bincang-bincang singkat saya bersama ibu muda, seorang relawan, penggiat sosial, yang juga PNS di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai PJ Kades Desa Persiapan Terusan Menang Baru Kecamatan SP Padang. Dari bincang-bincang tadi guys, saya berharap kita semua dapat terinspirasi apa yang disampaikan ibu muda ini, tentunya akan memberikan motivasi kepada kita semua untuk melakukan hal-hal positif demi kemajuan bangsa dan negara. Itu saja guys, jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe gratis guys. Tolong dibantu dan bunyikan tanda loncengnya agar guys bisa update talk show podcast SMSI Oki selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.